Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ria Maharani SPD MPDI selaku dosen mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sifatullah dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam kali ini. Yang pertama terkait tentang pengertian dan tujuan pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam. Baiklah, Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, kita kupas yang pertama, yaitu pengertian dari evaluasi itu sendiri, di mana evaluasi ini adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Kemudian selanjutnya, kita kupas tentang pengertian dari evaluasi pendidikan. Nah, pengertian evaluasi pendidikan itu adalah proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu terhadap pendidikan yang menilai hasil belajar siswa, evaluasi terhadap guru, evaluasi terhadap kurikulum, evaluasi terhadap metode, evaluasi terhadap sarana prasarana atau media pembelajaran, dan evaluasi terhadap lingkungan. Dan selanjutnya ada pengertian dari evaluasi pendidikan agama Islam yang kami khususkan di sini, yaitu sebuah kegiatan penilaian dalam menentukan kemajuan baik pada diri peserta didik maupun guru yang mencakup berbagai aktivitas di dunia pendidikan agama Islam itu sendiri, di mana yang menjadikan akhlakul karimah sebagai tujuan utamanya. Nah, Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, ada yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu ruang lingkup dari evaluasi. Ada 3 poin, yaitu yang pertama ada evaluasi program pengajaran, yang kedua ada evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, dan yang terakhir ada evaluasi dari hasil belajar siswa. Dan sekarang saya akan mengupas tuntas dari pengertian atau penjelasan dari evaluasi program pengajaran. Poin pertama sebagai ruang lingkup dari evaluasi itu sendiri. Nah, evaluasi program pengajaran yaitu terkait dengan apa yang harus kita ajarkan. Nah, ini terkait dengan materi dan tujuan yang akan kita ajarkan dalam kurun waktu selama 1 semester, sebagaimana yang tertuang dalam RPP atau RPS secara sistematis dan tersistem. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua dari ruang lingkup evaluasi, ada evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Nah, di sini bagaimana harus mengajarkan, bagaimana kita seharusnya mengajarkan terkait dengan pendekatan kita, metode yang akan kita terapkan, model, strategi, dan teknik yang akan kita terapkan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar, karena hal ini sangat berkaitan dengan keterampilan mengajar kita sebagai seorang guru yang harus kita siapkan sebelum proses belajar mengajar tersebut berlangsung.
Nah, kemudian yang terakhir dari ruang lingkup evaluasi itu ada evaluasi hasil belajar. Bagaimana kita sebagai seorang guru mengetahui pembelajaran yang telah kita laksanakan berhasil dengan baik, sudah berhasil atau tidak, sudah berhasil dengan sukses. Itu terkait dengan siswa dapat menyerap, menguasai dan memahami materi pembelajaran yang telah kita berikan. Nah, Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, kemudian poin selanjutnya ada prinsip evaluasi pendidikan. Nah, di mana yang pertama ada komprehensif. Komprehensif ini adalah pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, mengenai aspek kognitif ini, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif ya. Nah, di mana ranah kognitif ini memiliki 6 jenjang atau beberapa aspek, 6 aspek. Ada yang pertama ada pengetahuan, hafalan ingatan. Nah, yang kedua ada pemahaman. Terus yang selanjutnya ada penerapan. Terus selanjutnya ada lagi analisis, sintesis atau sintesa. Dan yang terakhir adalah penilaian, penghargaan, atau evaluasi. Di mana tujuan dari aspek kognitif ini berfokus kepada kemampuan berpikir siswa yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai kepada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun aspek afektif di sini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, di mana ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Nah, di mana ciri-ciri dari hasil belajar afektif ini akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Dan secara terperinci, ranah afektif terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama ada menerima atau memperhatikan, dan kedua responding, bagaimana siswa menanggapi. Yang dapat diartikan adanya partisipasi yang aktif pada diri siswa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, menilai atau menghargai. Yang keempat, organisasi. Dengan kata lain, bagaimana siswa mengatur atau mengorganisasikan. Dan yang kelima, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Dan adapun aspek dari psikomotorik di sini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill siswa. Kemampuan bertindak setelah seseorang atau siswa menerima pengalaman belajar tertentu. Di mana dari hasil belajar keterampilan atau psikomotorik dapat diukur melalui yang pertama, mengamati langsung dan menilai perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang selanjutnya,
sebelum mengikuti pelajaran, yaitu dengan jalan tes kepada peserta didik untuk mengukur keterampilan dan sikap. Dan terakhir dapat diukur melalui beberapa waktu sebelum pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Nah, Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman yang saya banggakan, kemudian prinsip evaluasi pendidikan yang kedua, kesinambungan. Nah, penilaian atau evaluasi hendaknya dilakukan secara kontinuitas atau terus-menerus, atau dengan kata lain dilakukan dengan konsisten. Dan prinsip evaluasi pendidikan selanjutnya ada objektif dan sistematis, di mana penilaian harus dilakukan dengan seobjek mungkin dan lebih teratur. Kemudian selanjutnya ada jenis evaluasi pendidikan, ada 7 poin. Yang pertama ada pre-test dan post-test, dilakukan secara rutin setiap memulai pengajian baru, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang disajikan. Dan jenis evaluasi pendidikan yang kedua, diagnostik. Ini dilakukan setelah selesai satuan pelajaran untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik kita dan apa yang menyebabkannya. Dan jenis evaluasi yang selanjutnya ada selektif, dilakukan dalam suatu pemilihan dalam sebuah kegiatan, di mana tujuannya di sini untuk memilih siswa sesuai dengan kriteria program kegiatan yang kita lakukan tersebut. Jenis evaluasi selanjutnya ada penempatan, dilakukan dalam suatu program penempatan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya dibagi dan menjadi beberapa lokal sesuai dengan tingkatan IQ siswa. Itu sebagai contoh dan gambaran. Kemudian kemudian jenis evaluasi selanjutnya ada evaluasi formatif. Ini dilakukan setiap akhir penyajian satuan pelajaran dan tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Contohnya ulangan harian, UTS, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada evaluasi sumatif. Ini dilakukan setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi siswa pada akhir periode pelaksanaan program pelajaran. Misalnya di sini dapat dikatakan sebagai ujian semester bagi jenjang pendidikan atau instansi SD, SMA, SMP, SMA, dan bagi perguruan tinggi ujian akhir semester. Dan selanjutnya ada ujian nasional. Ini dilakukan setiap akhir tahun ajaran sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Nah, Ibu dosen yang kami hormati serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Dan poin selanjutnya ada tujuan evaluasi atau penilaian itu sendiri. Ada 4 poin. Yang pertama ada keeping track. Keeping track ini menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada checking up, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada finding out, mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Dan selanjutnya yang terakhir ada summing up,
yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan hasilnya digunakan seorang guru untuk laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, demikianlah persentase dan penyajian materi pembahasan kali ini. Jika kiranya masih ada yang kurang jelas, ada kawan rekan-rekan yang masih belum memahami apa yang telah saya paparkan tadi, silakan dipertanyakan. Akhir kata, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang kita peroleh pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi untuk ke depannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.